Gue pikir anak banyak, gue pas terminal, anak segini Ji, anak segini ntar ada di PLN, dikit nggak sampai 10. Kita ngelewatin Tubun yang sabrak-abrak. Iya, set, gue bilang gue kaget juga tuh 56. Ngedan dulu ya, Bang. Nggak taunya bener, begitu masuk terminal Pulau Gadung, Tubun tuh kayak air di terminal. Gue duduk di situ di warung. Nah, ada yang nyamperin, nanya lo anak mana? Gue ngaku anak Pesat, Pelita 1. Daerah Hutan Kayu. Apa tuh? Ada STM, STM. Pesat. Gua ngaku anak Pesat. Tapi barang udah di sini gua semuanya. Ternyata banyak banget nih anak-anak, bukan anak Bekasi sama 56 doang, bukan 56 Bekasi sama 9A doang. Anak mana? Anak Bonser. Anak-anak Bonser. Boh, kok ada anak 54? Karena gua masih belum ngerti kan? Iya. Ini maksudnya apa nih? Ada anak SOI gitu. Nggak lama instruksi masuk stasiun. Tapi bukan dari pintu tenong-tenong kereta Jatinegara tuh zaman dulu kan ada, sekarang kan ditutup. Dari kantor PJKA. Akhirnya gue bajak kereta. Kereta apa, Bang? KRD dulu. Oh, kita odong-odong ya. KRD dulu. Itu kereta berhenti, itu kita bantai menyagar. Bahasanya dulu betak. Betak, Bang. Udah nggak dikasih ampun sama kita, karena di dalam stasiun kan masa kan. Polsuskanya juga turun semua. Begitu Polsuska ngeluarin tembakan, kita kabur kan. Kabur, balik ke tongkrongan masing-masing, nggak taunya Jiung ketangkep. Sama pihak keamanan. Polsuska. Gue cari-cari, gue beruber. Katanya ada di dalam kodim kita sendiri sih. Jatinegara ada kodim tuh 0505, palanya udah cepak. Kita urusin. Itu yang gue inget tuh. Gue Berarti ngebajak kereta. Gokil. Di Jatner. Di dalam stasiun, percis. Masa lu berarti banyak dong, Bang? Masa gue banyakan kereta lah. Iya pasti. Tapi lu di situ ada nggak sih ketemu sama sekolah lain? Maksudnya pelajar lain di situ? Sebenarnya kereta zaman gue ributnya sama orang bawah loh. Kereta itu sekolah dari timur, Bekasi sampai pusat itu nggak bentrok. Ributnya sama orang bawah yang nyambitin di bawah, entah itu orang kampung, Oh, entah yang mantek-mantek pakai batu ya? Kalau kereta tuh udah begitu. Yang pasti titik pertama zaman dulu Patriot lah. Patriot tuh musuhnya si Jakarta. Karena dia yang pertama jalur ngebantai anak ke Jakarta tuh dia yang pertama tuh dari zaman dulu. Masih zamannya KRD. Itu tuh tiap hari itu ngebantai anak kereta. Mau itu kereta dibentiin sama anak-anak, dijabanin terus sama Patriot. Zaman 90-an. Di mana? Di Keranji? Di bawah jembatan Keranji. Waktu itu belum, jembatan lagi dibangun. Jembatan tuh lagi dibangun. Itu saking keselnya tuh anak-anak begitu suruh stasiun Keranji kagak naik kereta. Ke sekolahan Patriot jadinya. Anak kereta tuh dulu gitu. Gila. Berpengaruh banget berarti. Wah, hebat banget dulu Patriot. Dia dikit loh. Iya. Cuma sepatriot, nggak anak kampung. Anak kereta dibantai. Iya. Sama dia. Anak kereta kalau misalnya nggak mau ngerem, cakung balik lagi. Tapi kalau anak-anak kereta ngerem, di bawah jembatan direm sama anak kereta. Keranji, jalan dikit direm, krek, kereta berhenti. Jadi kita turun sini, Patriot di sini nih. Udah dah, penumpang yang tengah aja tuh. Dulu tuh anak kereta tuh. Ributnya begitu. Nah, kelas 2, akhirnya gue sempet kadang-kadang balik lagi ke 9A. Karena gue denger, pas gue di sekolahan, alumni Budut, nggak tahu cerita gimana alumni. Nah itu gue pecah kongsi tuh sama Budut. Alumni Budut, alumni 93, itu kita lagi nongkrong, tabok-tabokin sama dia. Dia sendiri? Dia sendiri. Kita waktu itu nggak ngelawan, karena alumni kita juga, gua kelas 2 berarti dia udah lulus. Iya. Itu pacaran sama adiknya dia. Oh, paham. Agak bingung gua waktu itu kan. Ngerti. Cuman gua nggak ada di kejadian itu. Kenapa lo nggak ini? Kenapa kita kagak ini tuh? Kenapa kita bantai Budut di situ? Karena yang nabokin si alumninya, alumni lebih tua. Akhirnya gimana nih jadinya? Ya udah kita bantainya di rudal. Rudal itu dulu belum ada BTC ya. Namanya rudal. Kita bantainya di rudal. Nah, entah gimana ceritanya, gue juga kagak ngerti. Itu gue
kapal 603 tuh mau. Wah, gue bantai budut nih. Yang punya hajat gue. Ternyata kapal nyambat Bariwan. Gue Poncol juga ngikut akhirnya. Belter otomatis, karena Belter tuh selalu ikut bonser kan. Iya. Gue itu Belter, Poncol, Bariwan, sama kapal 603. 615-nya nggak ada, 603. Ditunggu di rudal. Siang hari itu. Kita lebih awal malah. Budut kan jalannya pagi dia. Iya. Jalan setengah 12. Nggak lama, bener lewat tuh. Budut gabungannya Grafika sama KR. Kejadian di mana tuh, Bang? Rudal. Di rudal. DTC dulu belum ada. Namanya Rudal. Dulu jalan Rudal. Di komplek Auri. Sampingnya Margahayu. Pecah di situ. Lama. Wih, berapa sekolah berarti, Bang? Gua kapal 603, Bariwan, Poncol, Belter. 5. Kalau dia Grafika, KR sama Budut. 3 berarti ya? 3. Pecah itu. Wah, lama tarik mundur. Lama-lama aparat banyak lah. Resah ya, mungkin ya butuh bantuan, panggilan sih. Itu jalurnya gue dari Rudal sampai pintu keluar tol timur. Panjang banget. Itu panjang tuh. Wah, gila tuh. Lama itu. Ada yang joget-joget, bawa bendera. Lucu deh itu. Tarik ulur berarti. Tarik ulur, lama. Aparat kan pada tahu ya, karena kan di tengah kota itu. Akhirnya aparat melerai lah dengan tembakan-tembakan, bubar. Nggak tahu ya, gue bubarnya pokoknya waktu itu kok ke perumahan Belah Kapal Permai. Gue nggak tahu mikirin yang lain karena itu udah ekstrim banget tuh. Kita ribut udah lama, aparat kenceng banget kan, jeder. Nah yang gue tahu, gue balik lagi ke terminal. Udah kira-kira aman. Intinya nggak sekolah lah pada saat itu. Intinya ke terminal, ketemu temen gue si Tommy anak Poncol udah di motor nyariin anak sekolah. Udah ketangkep-tangkepin tuh. Wah, Tommy ketangkep nih. Tommy CS gue anak Poncol. Wah, Tommy ketangkep. Kok ada Tommy? Wah, Tommy berarti yang belakangan nih. Jadi pada sudah ribut, cuman Tommy-nya diem aja. Cuman Tommy bilang, nggak pas lama, pas gue ke Baswar balik lagi. Budut lebih banyak ketangkep, karena dia ke arah Unisma. Unisma, dia malah digiring lebih banyak waktu itu. Itu kejadian di kelas 2 yang chaos ya menurut gue. Tapi di pas kejadian itu tuh, Bang, ada nggak sih maksudnya yang terluka dari pihak abang nih, sekolah abang, atau dari pihak ya dari kapal ada, kapal banyak yang kena batu ya waktu itu, karena kapal besoknya minta kolekan. Kapal juga ada yang ketangkep. Yang gue dari pihak bonser nggak ada, yang gue tahu dari pihak kapal. Poncol ketangkep tadi gitu. Budut lebih banyak ketangkep karena dia amang arah ke Unisma dan di sana lebih siap aparat. Yang gue tahu ada saat itu. Nah, itu udah cerita abang di kejadian di kelas 2, di Bonser 2. Nah, di kelas 3 nih, Bang. Kelas 3 berarti kan secara langsung nih abang jadi abang-abangan kelas 1, kelas 2 nih. Ya kan, kadang juga yang gawangin kalau nggak sekolah lah. Nah, apa Bang? Cerita abang ketemu siapa nih pas di kelas 3 ini nih? Kelas 3 kebetulan gue kan pengurus OSIS yang... Berarti teladan dong, gimana? Agak gue senang. Waktu itu gue berpikiran, gue pengen ngikut kegiatan OSIS entah apapun itu. Kebetulan di Bonser 2 ada Paskibra, siswa pencipta alam, dan gue fokus di Paskibra. Tapi delalahnya gue sebagai pengurus OSIS, sebagai jembatan teman-teman pada saat itu yang terkena atau terluka, untuk dapat penggantian biaya. Dan gue waktu itu di angkatan gue di kelas 3, gue yang ngebantu bahwa teman yang terluka pada saat berangkat atau pulang sekolah itu ada biayanya, bisa diganti dengan ngerembes bahasanya ya. Seperti itu. Ada asuransi dari pihak? Bukan asuransi ya, gue nggak tahu dananya karena kejadiannya pada saat gue kena juga. Gue kena berapa kali, oh ternyata ada duitnya, dan gue kasih tahu anak sini kalau misalnya lo kena, kwitansinya sini, yang penting ada kwitansinya, ntar diganti. Nggak tahu berapa, 100% apa 80% sih biasanya diganti dari nilai kwitansi. Lumayan kan buat berobat. Iya, lumayan lah. Nah kelas 3 itu gue lebih ke sana.
Jadi nggak fokus ngedidik anak-anak untuk kecuali ada momen-momen tertentu. Contoh, gue kelas 3 ada anak kelas 1 gue, karena gue udah bentrok sama Budut, yang kejadian yang tadi, Iya, benar. kelas 1 gue kebawa ke Pasar Baru, Pasar Baru ngapain? salah jam. Iya, iya. Nah, Batak dulu, alumni, masuk 95 kelas 98. Jadi anak itu, gue tahu-tahu di sekolah anak Priuk datang, ini anak Bekasi nih, anak Bonsai Priuk. Nggak taunya dia, gue cerita, udah bengep-bengep kan. Dia itu salah jam, begitu naik, jamnya Budut. Dibawa ke Pasar Baru. Itu sundut, untung aja nggak dibuang. Dia selamatnya, dia ketemu 82, Tanah Abang, ketemu Mistik, udah ketemu basis mana aja lah, pokoknya di Pasar Baru. Pasar Baru. Ketolongnya sama anak 63 nyomot dia, nolongin, dibawa ke Bonser Priuk. Bodot 63 sama Bonser Priuk kan CS. Dibawa ke sekolah sama anak. Gua tanya, lo diapain? Sekarang lo mau bales gak? Nah, disitulah baru kita sebagai kelas 3, yuk kita hajar buat Bekasi. Nah, itu bentrok lagi sama tuh di Tol Timur. Sama anak muda. Cuman angkatan dia, gua suruh komplit. Lo mau bales gak? Cuma katanya tuh bocah kelas 2 udah gak kuat. Tahun dia banyak yang gak kuat tuh di Bonser. Ada banyak yang korban lah tahun dia tuh. Gitu. Kelas 3 itu, nah yang lucu nih gue ketemu Lasoy nih. Ini seru. Minta maaf. Seru banget nih, Pak. Aduh, ketemu Lasoy. Itu di mana sih, Bang? kebetulan channel Lasoy gue berbagi nih. Jadi ada angkatan gue, almarhum Konco, almarhum Joni atau almarhum Sundoro namanya. Jadi gue begitu sampai terminal, gue tanya ke anak bagiannya, ke anak Purnas 2 kayu ringin. Konco mana? Konco kena sama anak mana? Sama anak Patriot. Loh, kok bisa kena sama anak Patriot? Iya. Nggak tahu inceran, ribut kampung. Si Konco ini ribut kampung, dibawa pas mau berangkat sekolah. Ketusuk di mana? Di halte pas mau berangkat sekolah. Di rumah dia depan Holland Bakery, gangnya Holland Bakery Purnas 2. Mitra KAI Bekasi Barat, ada Holland Bakery, kan tongkrongannya di situ rumah dia. Depannya ada halte depan DPRD Golkar. Nah, ketusuknya di situ. Nah, sekarang di mana? Di Mitra Keluarga Bekasi Barat. Waktu itu udah ada Mitra. Akhirnya, ya udah kita ntar pulang cepet, nengokin Konco. Pada saat itu intinya mau nengokin, karena orientasinya ribut kampung kan. Iya. Si Konco itu mau berangkat sekolah ditusuk sama anak kampung bagian dia, sama anak Patriot. Orientasi kita nengokin sebenarnya. Begitu sampai sono, ada yang berpikiran salah satu, ini SMA 2 bro, duitnya banyak nih. Ya. Kita ributin aja Patriot sekalian, kita tungguin. Kita minta modal sama SMA 2. Kan SMA 2 tuh jajahannya etnis 2 itu jajahannya Patriot kan. Akhirnya gue datang masih sore, belum ketemu maghrib, masih sore. Gue main biliar dulu. Pokoknya gue dapet duit aja dari anak SMA 2. Gue nggak tahu anak-anak difasilitasi lah sama anak SMA 2. Pokoknya nanti pulang sekolah SMA 2, lu harus kesini dulu. Jago-jagoannya diundang kan sama anak-anak kan. Ada yang di titik depan Pemda, ada yang titik depan GOR. Kalau misalnya Abot Patriot lewat, lu giring ke sini, nanti gue tungguin di halte yang tadi depan Holland Bakery. Mereka tuh udah pada nitik-nitik tuh. Gue mah asik aja tuh, ada yang main biliar, ada yang main gitar gitu kan. Nunggu dari anak SMA 2 itu. Begitu udah itu mereka tuh, wah Patriot kan udah ada instruksi. Baru gue selesai semua main biliar gua, main gitar gua. Wah siap. Nah, kita nadangin tuh di halte depan DPRD Holland Bakery itu kan, nadangin. Bener, truk banyak lu. Bukan kontainer, kalau nggak Patriot risau kan. Iya. Ini bener Patriot kan biasanya kontainer kan. Bodo amat, wah Patriot. Itu anak itu delalahnya pas mau anak Alasoy, gua nggak tahu Alasoy ya. Pas dekat halte itu dia mau turun. Gua kan ada di halte kan. Iya, begitu dia mau turun, gue puterin sama anak-anak, agak dikasih turun, tinggal milih bro. Bang, Alasoy bang, Alasoy. Gue kaget.
Gimana terusin? Tinggal milih dari bawah. Bener-bener nggak turun. Masih stay di atas? Masih di atas. Masih di atas. Berarti itu banyak tuh korban tuh? Banyak. Kita ternyata pihak yang di biliar itu kontak polisi, Polsek Kayuringin. Banyak ternyata polisi. Baru jeder pecahnya di situ. Anak SMA 2 juga kabur sekolahannya, kita kabur ke dalam Perumnas 2. Akhirnya Alaso itu mulus jalan sampai Pekayon katanya. Kan base camp-nya Pekayon, Iya, Roh panjang. Sampai akhirnya katanya pas kita bubar, gua duduk lagi, nongkrong lagi, teman gua ketangkep satu. Nggak, gua cari-cari ke Polsek Bekasi, Polres Bekasi nggak ada. Sampai besoknya nggak ada. Pas 2 hari sekolah baru nongol tuh anak, disimpan di pos polisi Kayuringin yang kecil. Dan dia cerita, Alasoy balik lagi bro, sama anak trap. Trap tuh anak mana? Pekayon. Dulu zamannya RPM bukan sih? Markasnya Budut, Perapatan Pekayon. Balik lagi, karena kan udah banyak korban Alasoy. Itu yang gue inget. Kelas 3, mohon maaf nih, pada saat itu pikiran patriot kan. Iya. Dan ternyata anak Alasoy. Salah dapat kabar lah ya. Salah info, salah dari anak SMA 2-nya. Karena dia sering dijajah, kebetulan ada kita backupnya. Jadi yang gue inget begitu tuh di kelas 3 untuk yang berhubungan dengan Alasoy. Itu. Jadi gitu ceritanya ya. Lucu tuh. Nah bang, itu kan lu kejadian di kelas 3 ribut sama STM Alaso nih bang. Tapi nggak lanjut, abis itu nggak. Mungkin dari pihak Alaso juga nggak ada serangan balik lagi ya. Terus Kalau Bonser, Bonser ya kan? Bonser Bekasi, agak ada juga. Nggak ada kan ya, udah gitu aja gitu. Maksudnya putus aja gitu kan? Putus aja gitu. Karena emang zaman gua terus terang Alasoy, Risau, Patriot, ya ributnya emang jalur situ aja tuh, Bekasi jalan lagi. daerah Bekasi. Iya. Kalau Bonser kan seluruh Jakarta ya kecuali Barat. Emang waktu itu, di tahun itu nggak nongol di dunia persilatan, nongolnya di situ aja tuh, Alasoy, Risau. Mesir kan belum nongol tuh. Risau, Abot, gitu doang tuh jalurnya. Hampir dikatakan sekitar situ aja. Dan gampang nandainya sebenarnya. Yang naik kontainer aja udah gitu doang. Zaman dulu. Udah kontainer KR, kalau nggak Patriot, Risau, Alasoy. Gitu. Nah ada lagi ya bang kejadian terus ribut selain STM itu? Banyak ya, cuman hampir dikatakan kelas 3 itu ya mulai ngerem lah. Gua mulai karena kan ya alhamdulillah gua nggak pernah ketangkep. Tapi Karena kebagi sering? Ini gua pernah. Itu apa tuh bang? Ini kena di Sumber Arta. Sama mana? Gua ini lagi sendiri. Ini gara-gara percintaan. Iya. Gara-gara wanita. Ya kan? Salah masuk kamar ini. Iya. Terus di pala di batu. kereta. Kereta. Botol kecap. Timpa. Yang itu yang gue bilang anak kereta tuh zaman gue ributnya sama orang bawah gitu. Di kampung jembatan. Gitu. Ini botol kecap nyangkut masuk belingnya ke sini di Tapi pala. ada Pitak sedikit sih. pitak. 16 jahitan. 4 lubang. Kalau ini urat tendonya putus. Dan kemarin di salah satu channel gua pelakunya katanya mau minta maaf. Oh Gitu pelakunya. Ingat kejadian tersebut di Terminal Sumber Arta. Gue dikelilingin 4 orang seperti itu. Kalau untuk yang di tawuran sih hampir dikatakan ya karena gue posisinya juga selalu ngeliat situasi dan keadaan, dan gue juga nggak mau mati konyol, dan gue juga bukan jagoan ya kan, dan gue murni. Jadi segala situasinya, keadaannya pada situ gue aman. Alhamdulillah. Nah bang, tadi kan sudah sedikit nih lu ceritain ya kan, tapi gue pengen tahu saat tragedi di abang tuh, posisi abang tuh emang apa ya? Mau mati. Itu bener banget bang. Ada nggak bang? Ada. Sama mana bang? Sama Tubun. Di mana? Di PLN. Tinggalan basis. Peristiwa kayak gimana? Tinggalan basis. Jadi
pada saat mau naik kelas 3, gue bingung nih, gue mau balik lagi ke 9A apa masih... Karena gue CS kan sama Jiung. Benar. Jiung udah nggak ada. Udah lulus ya. Tapi gue pada saat itu ikut anak-anak MOB 56. Cuman gue ketinggalan jam basis. Ketinggalan jam. Jadi pada saat... Harusnya kan biasanya gue naik 56, gue mampir ke rumah Jiung. Nah, gue jalan sendiri, naik 3 perapat. Naik K01 kalau nggak salah. Di Sumurbor kagak ada anak-anak. Sumurbor kagak ada, di Kupar kagak ada anak-anak. Anak-anak mana ini? Nah, di warung jengkol itu tubun banyak. Bubun yang pulang pagi, yang masuk pagi pulang siang, yang masuk siang nggak pada sekolah. Banyak. Gue di dalam K01. Sendiri. Wah, banyak juga nih. Jangan-jangan mau nyerang anak-anak ini. Mana kok nggak kelihatan gitu. Dari situ gue bingung nih. Dia jalan ke arah terminal Pulau Gadung. Gue mau naik 56, ketangkep lo gue. Gue naik 45. Naik 45. Delalahnya begitu sampai tongkrongan anak-anak DPLN, itu bis kenceng sampai jembatan Klender. Anak-anak gue sempet lihat, cuman kelewat gue. Belakang gue Tubun percis. Begitu gue turun, bang mikir, Tubun udah turunin anak-anak, 2 bis. Anak-anak dikit, 10 orang. Itu basis Nggak sampai 15 orang. basis Masih 56. 56-nya aja tuh. Tubun Ya? udah 2 bis. Bis berarti. Tubun udah 2 bis. Gue turun, gue lanjut kagak ya. Tapi gue emang nggak ada atribut bonser. Cuman gue takut ada yang ngenalin kan. Iya, benar. Gue jalan aja deh. Anak-anak kabur ke dalam PLN. Di dalam sebelah PLN itu ada gang ala Wotonia kalau nggak tahu. Gue duduk di situ di warung. Nah, ada yang nyamperin. Nanya lo anak mana? Gue ngaku anak Pesat. Pelita 1. Daerah Hutan Kayu. Apa tuh? Ada STM. Pesat. Gue ngaku anak Pesat. Tapi barang udah di sini gua semuanya. Apa itu? Apa aja? Yang lu inget apa? GL. Waktu itu nggak ada CR, SM. Lu anak mana lu? Gua anak Pesat, bang. Kalau gua ngaku anak Waltonia, nggak mungkin tampang gua Waltonia. Ya kan? Nah, untungnya gua nggak diraba karena ke distract. Dalam hati yang di depan PLN tuh, wah anak bonser di sini bonser. Gua nggak diapa-apain, dia balik lagi ke sono. Karena kan gua ngaku anak Pesat. Lagi sama tukang warung gua juga lirik-lirikan kan. Nah, begitu dia ke distract, dia ke sono fokus, Tet. Nggak tahu anak lewat nih keluar, Tet. Bonser! Dia kabur ke atas jembatan, ribut lah. Anak-anak kaget liat gua kan. Iya. Nah, pada lu kan. Lu selamat lu gitu. Akhirnya gua ngikut mereka. Itu udah hidup dan mati tuh. Iya. Andai kata gua ngeliat angkatan gua tuh Jimmy. Gua ngeliat Jimmy. Tapi jangan Jimmy ngeliat gua, ngerti gak lu? Bang. Jimmy ngeliat gua mati. Gua tuh anak Bekasi, mampus gua. Selamat tuh Bang, berarti ya. Selamat. Itu momen yang nggak pernah gue lupa itu. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Abis itu anak-anak keluar dari gang yang awal dia ribut dan bentrok naik ke atas. Ya gue bareng sama anak-anak. Tapi anak Tubun tuh merhatiin lu nggak sih bang? Lah itu bocah yang tadi tuh yang di mobil enggak? Iya, kaget. Bonser yang tadi di warung. Iya, di warung. Kaget. Gitu, akhirnya gue bentrok sampai atas jembatan. Situ. Itu gue nggak pernah lupa tuh, ketinggalan basis tuh. Wih. BR semua di sini. BR semua, ada 3. GL-nya 2, SM-nya 1. Nggak ada CR waktu itu. Zaman gue CR bukan favorit sih, karena CR masih CR nomor 3, masih ya, yang bisa disimpan di tas lah. Iya. Karena kan zaman gue ribut itu nggak jauh-jauh ngeluarin BR, kagak. Udah deket, wah lu BR, ya. Udah deket baru, ngenainnya juga nggak tahu, udah deket, udah gitu doang. Atau udah deket, masukin lagi. Kagak tenteng-tenteng gue, nakut kagak ada. Zaman gue tuh kagak ada. Deket dulu, baru dikenain cek gitu. Kita juga nggak tahu, teman kita tahu udah ngeluarin barang, set atau jatuh, baru sikat, barang masukin lagi. Pokoknya nggak kelihatan aja zaman kita tuh. Makanya CR nggak favorit lebih ke golok. Zaman gue tuh. Parang. Golok, ya ada yang golok sih, macam-macam goloknya ada, golok simbat, macam-macam lah.
Yang Kayak gambar-gambar gitu. naga, macan gitu ya? Gagang. Iya, kalau gue sendiri ya bayonet, yang sama anak budut bayonet. Terus yang barang-barang yang bisa misalnya yang barang-barang yang bisa disimpan di tas, walaupun tas pinggang lah. Nah bang, itu kan kejadian yang nggak akan lu lupa sampai saat ini ya kan? Udah bener-bener lu merasa pengen mati lah ibaratnya itu. Ada nggak bang nih, sekarang nih gue pengen tahu hal lucunya nih bang. Tadi tegang lu bang, gue liatin dia tegang lu ceritanya. Gue pengen dengerin hal-hal lucu pas lagi ribut. Gue yang kelas 1 ya, itu gara-gara gue kadang-kadang denger, karena Bonser kalau mau suara tembakan juga kan berapa kali jadi korban kan, tertembak di tempat kan, dan itu emang gue juga takut kalau mau suara tembakan kencang banget gitu. Jadi gue nggak tahu siapa yang ngajak, yang pasti yang gue ingat mah gue sama kelasan gue ya, jalan dari Tenong-Tenong, gue nyebutnya Tenong-Tenong ya, itu kereta Jatinegara ke Cipinang. Tenong-Tenong Cipinang lu, jauh lu. Iya lumayan bang. Karena mau bentrokin Tubun kampungan situ. Gitu. Nah, ketemunya di titik penjara Cipinang. Bentrok kan. Depannya itu? Bentrok pelan. Cipinang, polisi mah banyak kan. Banyak. Ada kejadian apa di depan langsung keluar? Iya. Itu lucu tuh. Itu nggak lama, Bang. Juder. Gue saking takutnya tuh. Gue kabur masuk dalam bajai. Bajai. Iya bajai tahu. Dulu ada bemo kan? Ada bemo, gue naik bajai. Bajai. Gue bajai sendiri, bang jalan. Gue nggak berani jalan, bang jalan. Nggak tahu ngikutin gue banyak. Di dalam bajai semua. Astagfirullah, gue bilang. Itu lucu tuh, gue bilang. Nah, ngapa lagi ikut gue? Wah, daripada ketembak. Itu mau Isa. Aduh, akhirnya bang udah belok aja, akhirnya bajanya belok. Gue nggak pernah gue lupa tuh. Jadi dikira lu sendiri nih bang ya? Nggak tahu pada ngikutin. Aduh. Kedua kalau ngikut itu ada lagi nih. Lucu nih. Ada 3 kali sih. Ada 3 kali. Yang kedua, gue di Bonser 2 didoktrin kalau kita masuk pagi, kalau rival ribut sama Bonser 3, kita nge-backup. Dan itu emang selalu kejadian. Nah, tiba-tiba Hatawana turun. Hatawana teriakin, "Woi, ATW nih." Bonser 3 tuh belum nyautin, tapi dari yang warung emak tuh nyautin, Gue dari sini berdua sama temen gue anak condet. Begitu mereka sambut, HTW turun dari Pelita 3 Rawamangun, dari petir, bentrok kan, Keteter mundur, kaburnya ke sekolahan. Gua kan di area sekolahan kan. Gue majuin, gue bawa kampak kalau gitu. Gue hadepin, mundur, itu aparat yang di Keramat Asem ada pos polisi, sama tuh tembak-tembakan juga. Juder, dia lari-lari, juder. Wah, TW-nya kabur, Bonser 3 kabur sekolahan, gue nggak ke sekolahan. Kemana? Gue ke rumah mpok gue di Pasar Renjo. Gue masuk, yang ngikutin gue di belakang, lah banyak banget. Akhirnya gue bawa ke rumah mpok gue suruh minum, gue minta minum lah. Itu tuh kayak gitu tuh 2 kali tuh. Kedua kalinya tuh ya? Kenapa jadi banyak banget tuh? Itu kalau udah sama polisi pada takut dah, bener dah, sama tembakan dah. Ada lagi yang pas abis ujian. Jadi 9A, gue naik 9A, ternyata jamnya bareng tuh. Anak 900, anak 44, ketemu di atas, Gue 9A dari bawah naik, ketemu di atas, perumpung, Kan abis ujian kan, mumpung aman, Ternyata di Penas HTW nungguin, kan yang di 900 tuh banyak kan anak pagi, yang belakangnya 44 anak Bonser 2 nih, kan ujian tuh bareng kita, Bonser 2, Bonser 3, cuman beda. Bonser 3 di dalam sekolahan, Bonser 2 di SD, gitu kan. Dibantai lah 900, juder sama TW. Lagi belakang masih ada kita kan, 3 bis, teter dia kan. Gue turunin, gue dapet, waktu itu nggak bawa barang gue. Gue bawa pacul, gue nemu pacul. Pacul deket-deket situ? Gue pacul. Wah, gue majuin, polisi lagi. Tembak juga? Gue bawa pacul gitu. Wah, dakwah no, ada yang kenal gue. Maju lagi kan. Juder.
Wah, gua kemana nih? Depan penas, masuk ke gang mati gua nih. Karena gangnya sempit kan. Gua nyebrang jauh, gua tarik mundur, pacul gua buang, gua ke kawan wisata. Gua naik kawan wisata lagi diem. Ke kawan wisata, gua duduk, pura-pura kayak penumpang. Iya. Nggak pada ngikut. Ada ketiga orang ketangkep. Ada 3 orang, comotin satu-satu kan, polisi. Ya, gua aman. Di kawan wisata di Cawang gua diem gitu. Gara-gara polisi lagi tuh. Itu 3 kali tuh gua momen inget gitu. Terus selalu ada buntut nih Bang ya. Kalau ada buntut, gitu. Gua nggak tahu ya. Kayak kayak keadaan gitu kan, karena di Bonser kejadian tembak tempat sering. Ditembak di tempat sering, jadi mungkin trauma lah kalau dengar suara tembakan tuh di Bonser. Kayak gitu. Pokoknya hampir sama lah kayak gitu. Nah, itu mungkin kejadian hal lucu dari Bang Dawe nih. Nah, ini nih mungkin udah di ujung cerita kali ya sama Bang Dawe. Mungkin kalau misalkan kita kulas tentang Dawe pasti banyak banget ceritanya. Karena 25 tahun perak nih harusnya. 25 tahun yang lalu gue lulus ya kan. Mungkin sama Bang Dawe segini aja. Tapi Bang, gue pengen Abang nih ngasih nasihat nih buat para pendekar bocah yang masih baru nyari ketenaran nih Bang. Pendekar. Iyalah. Kalau yang gue tangkap gini ya sekarang alhamdulillah ya dengan kita banyak channel nostalgia ini, alhamdulillah juga kita sekolah di rumah karena COVID. Tapi sedikit banyaknya karena gue ada di status Instagram mereka dan di status YouTube, itu gue nggak tahu video upload kapan ya. Banyak milenial nih bikin video yang bentuknya ya, karena gue lihat bukan manusia lagi nih, robot Jalan robot ya. Banyak bikin sesuatu yang mungkin di setting untuk viral dan bisa diundang di channel-channel nostalgia seperti ini. Benar-benar. Ya kan, bukan gitu juga caranya, karena yang punya channel juga intinya dapat cerita yang emang mungkin, apalagi cerita legend ya, itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama punya channel. Jadi lu nggak perlu bikin sesuatu yang bikin viral untuk lu bisa tampil di channel-channel nostalgia seperti ini. Dan satu lagi, nggak perlu lagi lu berbuat begitu untuk ngegedein nama sekolah lu, karena nama sekolah lu sebenarnya udah bagus. Apalagi Alasoy, angkatan pertama ya kan, angkatan gua ya. Iya. Udah gede gitu, Bonser sendiri namanya udah gede, jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau bisa hilangkan lah bikin video yang bikin viral tapi lu pengen niatnya diundang atau pengen orang tahu kejadian yang lu rekam itu, nggak perlu menurut gua. Kan soalnya makin banyak sih kayak gitu. Oke, mungkin untuk cerita dari Bang Dawe cukup sampai di sini. Untuk penonton jangan lupa di subscribe Ya, karena subscribe itu gratis. Nah, tuh pintar. Ini kalau penasaran dengan channel Bonser channel langsung locate aja nanti di deskripsi, udah ada kok linknya. Ya. Mungkin cukup sampai sini dan terima kasih. Sampai jumpa di Cemas Lu, cerita masa lalu.